Bab 7. Bibit kehidupan. Paham kamu Cah Bagus, ditatapnya bocah kecil itu. Terlihat dia manggut-manggut pertanda mengerti. Baiklah, ada beberapa ilmu kanuragan yang akan Nini turunkan kepadamu Cah Bagus. Namun ilmu-ilmu ini tidak dapat dikuasai tanpa memiliki tenaga dalam. Untuk itu, selanjutnya kamu akan berlatih mengumpulkan tenaga dalam. Tenaga dalam adalah tenaga kasat mata di dalam tubuh yang didapat dari mengolah energi di dalam tubuh. Jelas Kedasi. Bersemedilah di sini selama 41 hari Cah Bagus, kamu harus bisa menyatu dengan alam, perintahnya, kemudian ditariknya nafas berat sejenak sebelum perempuan tua itu lanjut kembali menerangkan. Bagaimana cara saya bersemedi agar dapat menyatu dengan alam, Ni? Galuh merasa bingung. Terkekeh perempuan tua itu dengan keras. Caranya kamu harus ditanam di dalam tanah Cah Bagus. Jawab perempuan tua itu tersenyum. Apa Nini kira aku ini biji buah? Kok harus ditanam nih? Galuh menunjukkan wajah polosnya pada Nini tua di depannya. Kembali perempuan tua itu terkekeh bahagia. Kamu tahu Cah Bagus, kenapa tanaman tumbuh di tanah? Tanya Kedasi lembut pada cucunya. Pohon yang kuat dan kokoh itu dulunya hanyalah kecambah yang rapuh, tumbuh dari biji kecil kemudian membesar seiring berjalannya waktu. Setiap hari mereka menyerap saripati energi tanah, hingga akhirnya menjadi sekuat ini. Senyum lembut seakan tidak pernah hilang dari wajahnya yang buruk, dibelainya pundak bocah itu penuh kasih. Jika kamu bilang apakah kamu itu biji buah, maka memanglah seperti itu, kamu adalah biji buah kehidupan Cah Bagus. Biji yang akan terus berkembang dan tumbuh menjadi pelindung alam. Galuh Wardana akhirnya tersenyum lantas dipeluklah Nini tuanya itu. Baiklah Ni, jika seperti itu mari kita lakukan. Aku tidak akan mengecewakan Nini, dengan mantap dia berkata. Hihihi, cucu Nini ini rupanya tak sabaran ya. Kedasi kembali terkekeh. Kemudian perempuan tua itu meletakkan tapaknya pada permukaan tanah. Boom, terjadi ledakan yang cukup keras setelah itu, hanya dengan sentuhan tangan saja seketika terbentuk lubang yang dalam pada tanah di bawah tapaknya. Mata Galuh Wardana tertohok seakan mau loncat keluar. Terlihat raut wajahnya takjub pada kekuatan yang perempuan tua itu tunjukkan. Wah, Nini hebat nih. Luar biasa, tak henti-hentinya dia memuji Kedasi. Perempuan tua itu menyeringai saat melihat ekspresi wajah bocah kecil yang ada di depannya. Masuklah Cah Bagus, dengan ini pengolahan energi tenaga dalammu nanti akan lebih murni, perintah Kedasi tegas. Baik nih, Galuh melompat masuk ke lubang tanah tanpa ragu. Kedasi menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, dan seketika tubuh Galuh Wardana tertimbun rapi oleh tanah, hanya tinggal kepalanya saja yang tetap muncul di permukaan. Tutup matamu Cah Bagus, fokuslah pada energi yang kamu rasakan, dengan begitu, alam bawah sadarmu akan terbuka, masuklah ke dalam alam bawah sadarmu, kosongkan semua pikiran di kepalamu, petunjuk Kedasi kepada bocah itu. Baik nih, Galuh segera mengikuti saran perempuan tua tadi. Kini pikirannya terasa kosong dan pandangannya gelap, sedikit demi sedikit dapat dia rasakan energi-energi halus menjalar ke seluruh tubuhnya, perlahan dia coba kumpulkan energi tersebut pada sebuah titik di bagian perutnya. Melihat cucu kesayangannya sudah mulai bersemedi, Kedasi bangkit dari duduknya, segera dia melesat terbang ke atas meninggalkan Galuh Wardana. Tepat setelah 40 hari Galuh bersemedi mengumpulkan tenaga dalam, hari ini adalah hari terakhir dia melakukan tirakatnya. Jauh di dalam alam bawah sadar, Galuh kini dapat melihat di dalam tubuhnya berputar energi berwarna merah. Perlahan energi itu berkumpul membentuk sebuah pola lingkaran di suatu titik di bagian atas perutnya. Pola tersebut awalnya berbentuk seperti lingkaran kasar dengan berbagai lapisan warna di atasnya. Namun, semakin lama pola lingkaran itu semakin terbentuk dengan sempurna. Kini warna pola tersebut berubah menjadi merah cerah yang indah. Jika dihitung jumlah lapisannya kini tidak kurang dari 500 lapisan. Jadi dapat dikatakan, Galuh sekarang telah memiliki 500 lingkaran tenaga dalam atau bisa dibilang 50 subjul tenaga dalam. Di hari ke-41 perlahan mata Galuh terbuka, artinya dia telah selesai melakukan semedi. Namun, baru saja dia akan keluar dari dalam tanah sesuatu yang lain terjadi pada tubuhnya. Apa? Ini, kenapa? Apa yang terjadi dengan tubuhku? Mengapa tiba-tiba semua persendianku terasa amat sakit? Tidak. Dalam kebingungan Galuh hanya dapat mengeraskan rahangnya, mencoba menahan sakit.
Semakin lama rasa sakit itu semakin bertambah dan teramat sakit, hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat, semua tulang berulangnya terasa patah, setiap pangkal persendian tulangnya terasa mulai retak dan hancur secara perlahan. Galuh kini berada di ambang kematian, dengan tenaga yang tersisa dia membulatkan tekadnya, menahan setiap penderitaan tubuh yang teramat sakit itu. Tidak, aku harus bertahan, jika aku mati sekarang, kasihan Nini tidak ada yang menemani, tidak boleh menyerah. Masih banyak hal yang harus aku lakukan, aku harus masih mencari siapa orang tuaku. Gumam Galuh dalam hatinya. Beberapa waktu pun berlalu, kini tulang belulang yang tadinya hancur mulai tersusun kembali pada susunan semula. Perlahan tapi pasti, kini pembentukannya mulai sempurna. Selanjutnya mulai merembes keluar asap hitam dari dalam tubuh Galuh, terdengar suara, krek. Krek, krek, cukup nyaring dari tulang di dalam tubuhnya, menandakan proses pembentukan tulang telah selesai. Proses yang menyakitkan itu memakan waktu 1 hari 1 malam, karena sudah tidak tahan lagi serta kelelahan, Galuh pun lemas tidak sadarkan diri. Pada hari ke-42 Galuh mendapatkan kembali kesadarannya, perlahan matanya terbuka, namun alangkah mengejutkan, ketika tersadar dia sudah terbaring berada di dalam goa tempatnya tinggal. Hai, sudah bangun rupanya Cah Bagus. Ini, makanlah. Perempuan tua itu menyodorkan paha kelinci bakar, dalam keadaan bingung bocah itu bertanya. Iya Cah Bagus, Nini yang membawamu, ini cepat makan. Baik Ni, dengan cepat daging bakar itu disambarnya. Uhuk, perempuan tua itu batuk dengan darah hitam keluar dari mulutnya. Sontak kejadian itu membuat Galuh kaget dan khawatir. Nini, kenapa? Dengan cemas dia bertanya. Hai, perempuan tua itu malah terkekeh. Tidak apa-apa Cah Bagus, mungkin karena Nini sudah tua, jawabnya lembut, kemudian berbalik meninggalkan Galuh. Nini sakit kan? Ayo beritahu Galuh Ni, biar Galuh cari obatnya di hutan. Terlihat raut rumit di wajah bocah laki-laki itu. Hai, anak baik Cah Bagus, perempuan tua itu pun kembali terkekeh lantas berlalu pergi tanpa berbalik. Asteris. Keesokan harinya Galuh mendekati kedasi yang sedang bersemedi di ruang goa, dipandangnya lamat-lamat wajah wanita tua tersebut, kedua matanya mulai berkaca-kaca dan tanpa terasa air mata menetes. Dialah wanita yang selama ini telah merawatnya, mendidik dan menjadikannya seorang anak yang tangguh, tidak peduli bagaimanapun bentuk rupanya, dia tetap adalah nenek baik hati yang dengan tulus menyayangi dirinya. Anak laki-laki itu pantang mengis Cah Bagus, masih dalam posisi semedi perempuan itu berkata. Rupanya sedari tadi perempuan tua itu memperhatikan Galuh Wardana, ada rasa sakit di hatinya ketika melihat cucu kesayangannya menitikkan air mata, dia adalah cucu yang selama ini telah mengisi ruang kosong di dalam hatinya, bocah itu telah memberikan banyak warna pada kehidupan tuanya, dan, karena dia pula lah dirinya kembali menapaki jalan kebenaran. Nini sudah bangun ya, terlihat raut bahagia di wajah bocah itu. Segera dia hapus air mata di wajahnya seraya berlari memeluk perempuan tua tersebut. Apa Nini sudah sembuh Ni? Masih dalam pelukan dia bertanya. Hihihihi, Nini sudah sembuh Cah Bagus, tenanglah, dengan kekahan khasnya perempuan tua itu menjawab. Beberapa saat kemudian mereka duduk berhadapan seperti biasa, di mana Galuh sudah siap menyimak semua pengajaran dari kedasi. Cah Bagus, pada saat ini tulangmu sudah menembus ke tingkat tulang gajah, itu adalah sebuah pencapaian tertinggi dari semua pendekar yang pernah Nini ketahui. Di mana kamu dapat menembus 2 tingkatan dalam 1 kali pembersihan tulang. Orang lain pasti akan mati, karena tidak akan tahan merasakan sakit yang teramat sangat, namun entah kenapa kamu mampu melaluinya. Untuk tenaga dalam, kamu sekarang telah memiliki 50 subjule tenaga dalam, atau 500 lingkaran tenaga dalam, di mana ini juga adalah pencapaian yang luar biasa. Setiap orang yang pertama kali bersemedi membentuk tenaga dalam, biasanya hanya mampu menampung sekitar 100-200 lingkaran tenaga dalam, sementara kamu berhasil mengumpulkan 500 lingkaran tenaga dalam. Ini sungguh sangat luar biasa Cah Bagus, terlihat senyum bahagia di wajah perempuan tua itu. Sedikit rasa tidak percaya dengan apa yang dicapai oleh cucunya tersebut, dia sendiri merasa terkejut kenapa bisa seperti itu, untung saja cucunya bisa selamat. Entah kenapa sekarang dia merasa ada rahasia di balik tubuh Galuh Wardana. Kekuatanmu mungkin hanya ada satu di tanah Andalas ini,
tiada seorang pun yang bisa mengejar pencapaian ini, namun kamu harus tahu Cah Bagus, bersama kekuatan yang besar, ada tanggung jawab besar pula yang harus dipikul. Kedasi yakin ada sesuatu yang besar telah menanti cucunya di masa depan. Nini berharap dengan kekuatanmu dapat membawa kedamaian kepada semua manusia. Jadilah penolong bagi mereka yang membutuhkan, jangan pernah terlintas sedikitpun kesombongan di hatimu, karena di atas gunung yang tinggi masih terdapat gunung yang lebih tinggi. Mengerti kan Cah Bagus? Saya mengerti Ni, saya berjanji akan selalu mengikuti semua pesan Nini, dengan mantap Galuh menjawab. Hihihihi, kau memang cucu Nini. Terkekeh kembali wanita tua itu seraya mengelus lembut rambut bocah di depannya. Cah Bagus, ini Nini berikan semua kitab kanuragan yang Nini miliki, pelajarilah setiap tahapnya dengan sempurna, jangan sekali-kali kamu belajar dengan cara melompat dari satu jurus ke jurus berikutnya, jika jurus itu belum mencapai tahap sempurna. Selama ini Nini telah memasang penghalang gaib di sekitar tempat kita, sehingga tidak ada satupun hewan liar atau penghuni hutan larangan lain, yang dapat mengusik tempat ini, namun untuk menunjang latihanmu, maka Nini akan lepas semua penghalang gaib itu. Kamu akan berlatih jurus-jurus kanuragan di dalam hutan sambil belajar bertahan hidup dari semua hewan buas yang ada di hutan ini. Ini adalah kitab kanuragan tingkat tinggi, di dalamnya terdapat jurus tapak, pukulan dan tendangan tingkat tinggi, terlihat kitab lusuh berwarna kuning yang diambilnya dari balik jubah, kemudian dia serahkan kepada Galuh Wardana. Terdapat tulisan kuno seperti rajah mantra di sampulnya yang berbunyi, Kitab Nirwana. Sebuah kitab pusaka yang dulu Kedasi temukan di dalam goa di hutan larangan, sebetulnya kitab itu berpasangan dengan sebuah batu mutiara biru, batu itu dapat menambah daya hancur jurus kitab Nirwana hingga 100 kali lipat besarnya, sebuah kanuragan yang mengerikan yang akan mengguncang daratan Andalas, namun untuk saat ini belum saatnya Kedasi berikan mustika itu kepada Galuh Wardana. Kitab ini baru bisa kamu pelajari jika sudah memiliki tenaga dalam sebesar 3 jule, berusahalah berlatih dengan baik, Cah Bagus, dengan senyuman lembut perempuan tua menatap. Saya mengerti Ni, jawab Galuh tanpa ada keraguan sedikitpun. Sekarang pergilah Cah Bagus, semoga Sang Hyang Widi merestuimu, kembalilah ke sini jika kamu telah berhasil menguasai seluruh kitab yang Nini berikan. Dengan perasaan sedih wanita tua itu pun harus rela melepas kepergian cucunya, demi kebaikan dan masa depan cucu kesayangannya, Kedasi yakin cucunya suatu hari nanti akan menjadi pendekar yang berada di puncak kependekaran. Baik Ni, terima kasih bimbingannya, Galuh pamit, jaga diri Nini baik-baik, dan, jangan sampai sakit lagi, tunggu Galuh pulang Ni. Ada rasa sakit di hatinya ketika mengucapkan kata pamit, namun dicobanya tegar agar tidak menangis. Baiklah, selamat berjuang Cah Bagus. Tersungging senyum cerah dari bibir tua Kedasi, dia tidak ingin cucunya pergi dengan perasaan sedih dan khawatir. Segera Galuh Wardana melangkah pergi keluar goa, tepat ketika sampai di pintu goa, Galuh lambaikan tangannya ke dalam, dengan tersenyum dia melesat berlari ke dalam hutan. Bab 8. Latihan di alam lepas. Benar saja baru sekitar 2 km Galuh Wardana berlari meninggalkan goa, di depannya sudah berdiri seekor beruang madu sebesar gajah. Beruang itu meraung menatap lurus dengan nafsu membunuh tertuju kepada Galuh. Untung saja walau dalam keadaan panik, Galuh masih bisa mengelak dari serangan cakar yang mengarah langsung kepadanya, telat 1 detik saja dapat dipastikan kepala dengan tubuhnya sudah terpisah menjadi 2 bagian. Hampir saja, dengan nafas yang masih memburu, dinaikkan kedua alisnya kala dilihat beruang madu tersebut sangatlah besar sekali. Galuh mengumpat dalam hati, kenapa harus di hari pertama dia bertemu hewan buas sebesar ini? Guar, beruang itu meraung dan langsung menyerang kembali Galuh Wardana, dengan cepat bocah kecil itu berkelit ke kanan dan ke kiri, dia berguling, melompat menghindari setiap serangan dari cakar-cakar beruang besar itu. Bagaimana tidak saat ini dia hanya seorang bocah yang berumur belum genap 9 tahun, walau sudah mempunyai tenaga dalam dan fisik yang kuat, tetap saja akan terlalu sulit menaklukkan beruang sebesar gajah, kesalahan sedikit saja bisa-bisa dia berakhir remuk terinjak beruang tersebut. Aku harus bisa melawan binatang ini, setidaknya harus dapat mencari cara bagaimana meloloskan diri darinya. Walau dalam keadaan genting, namun entah kenapa bocah itu pikirannya tetap tenang. Ruruar, beruang itu kembali menyerang, kali ini diayunkan tangan kanannya berniat dapat mencabik Galuh dengan cakar tajamnya.
Dengan cepat bocah itu mengelak, berguling ke arah samping dan entah bagaimana, di tangannya sudah dipegang serpihan kayu runcing. Si beruang masih tetap mengejar, menyerang dengan membabi buta. Galuh melesat lurus ke depan hingga langkahnya mentok pada sebuah pohon, di belakang serangan cakar sudah hampir menempel pada punggungnya, dengan menggunakan pohon sebagai pijakan, Galuh melompat membuat gerakan salto di ketinggian, dia mendarat mulus tepat di atas kepala beruang besar tersebut. Blees, keruat. Dengan cepat Galuh tancapkan serpihan kayu runcing di tangannya, kayu itu tepat menancap pada salah satu mata beruang, hewan besar itu meraung keras menggema di dalam hutan. Gruar, gruar, beruang besar itu terus meraung menahan kesakitan yang luar biasa sebelum akhirnya jatuh terkapar di atas tanah. Asteris asteris asteris. Sebelum itu terjadi, ternyata dengan sengaja Galuh Wardana membawa beruang tersebut bertarung di dekat pepohonan besar, sebuah rencana yang cukup konyol dan berbahaya, di mana tubuhnya sendiri dia jadikan umpan untuk menarik setiap serangan beruang tersebut. Sebuah serangan tepat mengarah ke tubuh Galuh Wardana, seperti sudah diperhitungkan. Galuh menghindar anggun ke samping, serangan itu lurus menghantam pohon dengan sangat keras, serpihan kayu berhamburan akibat serangan tersebut, terlihat koyakan besar pada pohon itu. Tak membuang kesempatan, di saat ada peluang, diambilnya salah satu serpihan kayu yang paling tajam, dengan perhitungan matang Galuh berhasil menusuk salah satu mata beruang besar tadi. Bukan hanya satu, namun setelah satu mata beruang itu buta dengan cepat dia tusuk lagi mata yang lainnya. Dalamnya tusukan pada mata beruang tersebut membuat beruang itu tumbang meregang nyawa. Hahaha, kali ini aku beruntung. Galuh tertawa melihat bangkai beruang. Sebuah keajaiban, seorang bocah kecil berhasil membunuh seekor beruang yang ukurannya sangat besar, itu pun tanpa jurus dan tenaga dalam sama sekali. Murni kekuatan fisik dan kecerdikannya. Jika saja ada yang melihat kejadian itu, mungkin mereka akan muntah darah karena terkejut dan dengan rasa tidak percaya. Bagaimana tidak, seekor beruang madu di hutan larangan, memiliki kekuatan mampu membunuh 100 orang manusia biasa, pendekar tingkat utama sekalipun akan kesulitan melawan beruang sebesar itu, tapi Galuh Wardana berhasil membunuhnya. Selesai mengambil beberapa bagian tubuh yang dia mungkin butuhkan, Galuh melanjutkan kembali perjalanannya. Asteris asteris asteris. Setelah melalui perjalanan panjang yang memakan waktu beberapa pekan, sampailah Galuh Wardana di bagian terdalam hutan larangan. Suasana gelap dengan penglihatan hanya sebatas keremangan semata, menjadikan nuansa hutan larangan lebih mencekam dan menakutkan. Berbagai suara binatang terdengar saling bersahutan, sesekali lolongan serigala melengking seakan membuat siapapun yang masuk ke sana pasti akan bergidik ngeri. Namun tidak dengan Galuh Wardana. Mungkin bocah itu telah terbiasa dengan suasana seperti ini, di mana penglihatan terbatas tidak menjadi halangan berarti bagi dirinya, memang dia tumbuh besar di hutan ini, hutan yang minim akan cahaya. Keberadaan berbagai hewan buas pun tidak terlalu membuat Galuh terganggu, karena pada saat perjalanan menuju ke sana, Galuh Wardana sudah beberapa kali harus berhadapan dengan binatang buas, bertarung antara hidup dan mati. Kini kekuatan fisik Galuh Wardana pun telah meningkat pesat menjadi lebih kuat, seiring pertarungan demi pertarungan dia lewati bersama para penghuni hutan larangan, terlihat kini dari postur tubuhnya yang sedikit telah berubah. Tubuh tegap dengan otot tangan, kaki, perut yang sudah terbentuk sempurna. Wajah tampan dengan rambut gelap yang terurai indah, memiliki kulit seputih salju serta bola mata besar berwarna hitam gelap, membuat siapapun yang menatapnya akan takjub sekaligus merinding ketakutan. Kini usianya telah genap 9 tahun, namun postur tubuhnya seperti pemuda berumur 13-14 tahun, mempunyai mata hitam gelap karena sejak lahir tinggal di daerah yang minim cahaya, sehingga membuat matanya beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Makhluk di hutan larangan ini rata-rata memiliki warna mata yang gelap karena kurangnya cahaya, sehingga membuat mereka seperti binatang nokturnal. Namun, ada juga beberapa di antara mereka yang mempunyai warna lain bahkan warna mata cerah. Mata setiap penghuni hutan larangan akan seperti bercahaya di malam hari, itu adalah proses penyesuaian pupil mata mereka agar dapat menangkap bayangan benda walau tanpa ada cahaya. Begitupun mata Galuh Wardana, dia dapat melihat di dalam kondisi gelap. Kini dia tinggal di dalam goa yang ditemukan di pusat hutan larangan. Goa itu dijadikannya tempat berlatih berbagai jurus kanuragan yang dia pelajari dari semua kitab yang dibawanya. Sesekali Galuh pergi keluar untuk berburu makanan,
dan berlatih bertarung dengan berbagai hewan buas yang menghuni kedalaman hutan tersebut. Kini dia sudah mampu melawan 3-4 hewan buas secara bersamaan, tanpa membunuh satupun di antara mereka. Semua hewan yang ada di sana hanya dijadikan media latihan saja baginya. Terkadang dia kalah dan harus menerima beberapa luka di tubuhnya, bahkan, pernah beberapa kali dia menerima luka serius pada punggungnya, karena kekalahan telak hingga membuat dia harus menunda latihan dan merawat lukanya terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, Galuwardana pun sudah mampu mengendalikan tenaga dalam untuk penyembuhan. Sehingga setiap dia mendapatkan luka, dalam sekejap di waktu itu juga lukanya langsung sembuh seperti sedia kala. Salah satu ilmu kanuragan yang Kedasi berikan adalah ilmu penyembuhan. Di dalam kitab tersebut terdapat keterangan cara meramu dan meracik obat. Kedalaman hutan larangan pun kini sudah tidak terlihat angker dan sangit lagi, di lokasi itu kini sudah terlihat seperti hutan biasa, namun, yang membedakannya adalah ukuran pohon-pohon di sana sangatlah besar, dengan tinggi ratusan meter. Pada siang hari, di sana kini sudah dapat terlihat sinar matahari yang hangat dan indah. Lah tapi, kok bisa ya? Bukannya hutan larangan itu gelap dan dingin? Iya, setelah beberapa lama hutan itu dijadikan tempat berlatih oleh Galuwardana, banyak sekali pohon-pohon raksasa yang tumbang, sehingga kelebatan hutan itu pun perlahan merenggang, sinar matahari kini dapat leluasa masuk menembus kegelapan di dalam hutan. Catatan, bukan semua wilayah hutan ya, yang sudah terang seperti ini, tapi hanya di kedalamnya saja, atau bisa dibilang di wilayah tengahnya saja, karena hutan larangan ini terbentang sangat luas sekali, maka di beberapa bagian masih tetap asli berupa hutan dingin dan gelap. Untuk melatih jurus-jurus kanuragan tingkat tinggi, Galuwardana menjadikan pepohonan sebagai sasaran, seperti pada saat ini dia sedang berlatih. Tarian pedang nirwana, diarahkannya ranting kayu yang dia pakai sebagai pedang, ke arah sebuah pohon raksasa dengan tinggi sekitar 20 depa. Boom! 2/3 bagian pohon itu hancur menjadi serpihan kecil, sebelum akhirnya tumbang. Suara ledakan yang menggelegar serta gemuruh angin yang dahsyat, membuat semua hewan di dekat sana berhamburan melarikan diri, kini tiada lagi hewan yang berani mengusik Galuwardana di hutan itu. Hebat, luar biasa ledakannya, padahal hanya sekedar memakai ranting kayu. Apalagi jika aku menggunakan pedang kelas pusaka, mungkin pohon ini akan hancur dalam sekali serang. Galuh Megeleng tidak percaya dengan kekuatannya sendiri. Sungguh jurus kanuragan yang sangat mengerikan, apalagi jika aku sudah menguasainya pada tingkat sempurna. Tapi mungkin latihanku sudah cukup sekarang, aku tidak sabar ingin segera bertemu dengan Nini, di bibirnya terukir senyum bahagia, kemudian melesat Galuh terbang masuk ke dalam goa tempatnya tinggal. Tidak terasa sudah 6 tahun Galuwardana berlatih ilmu kanuragan di tempat itu. Kini usianya sudah menginjak 15 tahun, sekarang dia telah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Matanya yang dulu berwarna hitam legam kini sudah berubah dengan ada tambahan seperti pola bunga teratai indah terbentuk di kedua pupilnya, mungkin karena setiap siang hari menjelang sore, Galuh selalu berlatih mempertajam penglihatannya, dengan terus menatap matahari secara langsung selama 23 jam, membuat matanya kembali berevolusi. Kini terlihat tubuh tegap berotot dengan rambut sehitam malam yang indah, wajah yang bersih seputih salju dan hidung bangir, serta bibir tipis sedikit tebal menjadi pesona tersendiri di mata para wanita. Terlebih bola mata dengan sedikit pola bunga di kedua pupilnya, akan membuat siapapun yang melihatnya terperangkap pada keindahan yang sesungguhnya. Keindahan yang luar biasa, hingga 10.000 kata tidak akan cukup untuk dapat menggambarkan ketampanannya. Bersambung.